Baik pemirsa, untuk kembali melanjutkan perbincangan kita seputar dengan proyeksi IHSG hari ini, kita sudah kembali tersambung dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama selaku Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Eza, tadi kalau kita bahas terkait dengan bagaimana sentimen-sentimen dari dalam negeri sendiri, memang ini cenderung negatif begitu ya tone-nya. Kalau kita lihat ada beberapa data terbaru di pekan lalu sendiri, ada indeks keyakinan konsumen Mei sendiri yang menjadi terendah sejak September 2022. Kemudian penjualan retail April secara tahunan juga turun 0,3% ya. Ini sentimen-sentimen dari dalam negeri sendiri sebetulnya review Anda seperti apa sih Mas? Apakah kemudian masih ada data-data penunjang lainnya yang kita bisa nantikan untuk setidaknya menjadi penopang IHSG pekan ini, Mas Eza? Menurut saya tidak ya. Kalau kita lihatin indeks consumer confidence dan juga retail sales yang turun, memang itu konfirmasikan bahwa ke inflasinya kami memang mengalami disinflation. Ya kita itu mengalami disinflasi selama ini dan itu nggak terlalu dipengaruhin dengan diskon listrik yang diinsentifkan, yang dikasihkan di insentif sebagai pemerintah. Nah, ada berapa teori di dalam market bahwa ya memang itu ya memang diskon listrik menjadi penopang, menjadi sort of buffer untuk orang bisa ada lebih banyak uang untuk use that for a lot of spending aja, it becomes an incentive, a sort of incentive aja or a stimulus for the economy. Tapi ternyata tidak, dan tidak terlalu efektif juga. Jadi majority of the incentives akan dialihkan ke dalam salah satu program lain, yaitu mungkin aja sebagai bansos atau PLTU aja. But another thing is that jika kami juga disregard the electric discount yang pemerintah kasih di second quarter, kami juga itu melihat bahwa inflasinya kami itu sebenarnya disinflation, ya. Jadi kalau kita itu tidak melihatin energi dan kita lihatin inflasi lain seperti food inflation, seperti inflasi di beberapa kategori lain, shopping, inflation in sort of fashion garments, inflation in other areas juga. We're seeing that a lot of industries, a lot of commodities juga mulai menurun juga. Ya kecuali mungkin harga komoditas juga seperti emas ya, harga emas sama minyak mulai naik juga in these past few months. Tapi kalau kita lihatin gadgets seperti if we look at phones, harga gadget seperti HP dan juga laptop itu they don't really experience any significant increase. We're seeing a lot of prices memang menurun selama 3 bulan ini, terutama kalau kita lihatin top line revenue-nya untuk consumer non cyclical seperti Era Jaya, average selling price untuk retail consumer goods in the electrical space mulai turun juga. Itu menjadi indikator bahwa memang memang not only consumer purchasing power, consumer confidence, dan juga consumer willingness to go out and spend memang menurun drastis banget. Ya kita bisa bilangin bahwa ya kalau fasilitas kredit itu lebih murah untuk saat ini, ya kenapa mereka tidak cuman take out a loan juga untuk beliin hal-hal seperti itu, why don't they take out a micro loan? Tapi kalau kita lihatin bahwa the quality of loans from the retail segment udah mulai menurun juga.
the quality of the micro loans from the retail consumption mulai menurun juga, and that's a bit worrying juga in the long run, because if the quality of loans drop, that means the willingness for banks to give out money is also less likely. So jadi kita melihat situasi bahwa kemungkinan orang tidak ada uang, jadi pemerintah itu nge-push untuk orang pinjemin uang saja. Tapi there's also a risk that the quality of loans untuk segmen microloans, untuk segmen retail tidak terlalu bagus untuk saat ini. Baik, baik di tengah berbagai kondisi bahwa purchasing power dari masyarakat ini juga melemah. Data-data yang kita lihat tadi terkait dengan IKK, kemudian juga penjualan retail. Secara sektoral, apa-apa saja Mas yang harus kita waspadai sebagai investor? Sepertinya harus lihatin saat ini energi, soalnya karena Iran sama Israel memang meningkatkan kebutuhan energi juga. Mungkin it's a bit backward, soalnya kalau kita lihatin ya ISG lagi bearish, tapi kalau kita lihatin yang lagi meningkat secara agresif adalah the energy sector, yang lihatin lebih agresif saja. Seharusnya kalau bearish harus lebih defensif gitu. Tapi energi itu biasanya agresif. Tapi sebenarnya kita harus lihatin konteksnya juga. Konteksnya adalah ISG kami lagi koreksi karena ada perang yang juga menjadi pemicu untuk meningkatkan harga-harga komoditas, terutama harga komoditas energi. Nah, kita harus lihatin sektor batubara juga, dan sektor minyak, terutama yang minyak juga, yang juga proxy untuk komoditasnya. Baik, baik kita sebentar lagi akan melihat bagaimana posisi pembukaan di IHSG, kemudian juga Bursa Asia pada pagi hari ini. Tapi sebelum ke situ, Mas Eza terkait dengan tadi ya, prospek yang cukup positif untuk saham-saham energi. Kalau kita lihat top gainers di akhir pekan lalu sendiri, ini sudah banyak sekali saham-saham migas yang melesat sangat signifikan ya. Ada Medco 9%, Ratu 7%, kemudian Energi 7%, Elsa, kemudian Akra. Kenaikan ini Anda melihat masih bertahan untuk setidaknya jangka menengah atau kemudian jangka pendek sih, Mas Eza? Saya melihatin uptrend ini akan melanjut di jangka menengah, which is around 1 to 2 months lah. 1 to 2 months is a good time frame for this to be priced in juga. Baik, 1 sampai 2 bulan ke depan boleh menjadi perhatian begitu ya untuk saham-saham energi di tengah konstelasi geopolitik yang ada. Baik, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana pembukaan Bursa Asia di layar televisi berikut ini. Ada Bursa Nikkei yang kemudian juga kita lihat di sini menguat 0,83%, kemudian juga STI ini dibuka melemah 0,37%, Kospi tampak menguat 0,18% dan Hang Seng melemah 0,33%. Kemudian kita akan beralih ke pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini. Ya, kita lihat bersama di sini IHSG tampak menguat 0,36% ke 7.192 ya. Kemudian juga di sini ada sejumlah saham yang menjadi top gainers, diantaranya ada Aman Mineral, kemudian Medco, Elsa, Toba, Ratu, Energi, Raja dan juga Arci. Sementara itu losers ada dari BBNI, Unilever, PNLF, PTPP, Ayam, kemudian PNBN, WIRG, dan kemudian juga dari sektoral penguatan masih dipimpin oleh sektor energi dengan kenaikan 1,37%. Kemudian berikutnya disusul Basic Industries dengan penguatan 0,98%. Baik, kita kemudian akan melihat bagaimana saham-saham pilihan. Akan kita lihat di sini ada Harum, kemudian ada CTRA, ada Indi dan juga ADMR dengan masing-masing rekomendasi spekulatif buy. Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Mas Eza Ridho. Baik, Mas Eza, kalau kita lihat pembukaan pada pagi hari ini justru IHSG tadi tampak menunjukkan ada penguatan tipis ya 0,36%. Ini kemudian ada sejumlah saham yang menjadi top gainers di sini, ada energi, kemudian barang baku sesuai dengan akhir pekan lalu ya. Penguatan dipimpin oleh energi dan juga barang baku. Prospek penguatan untuk energi dan barang baku
akan sejauh apa sih Mas dan kemudian hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian investor untuk kedua sektor ini? Kalau kita lihatin kalau kita lihatin energi sama properti atau pembangunan, memang seperti yang saya sebutkan tadi, em, kita harus sebutkan tadi bahwa energy stocks itu dipengaruhi dengan geopolitical tensionnya. Jadi kita akan melihat bahwa jika Iran sama Israel sudah selesai konfliknya, and it usually takes a year or two to actually finish it, tapi udah di price sebenarnya udah di price in juga Ya. after that time frame juga. Lihatin aja Ukraine sama Rusia, kan? Lihatin juga beberapa konflik juga seperti India sama Pakistan kemarin. Itu menjadi pemicu, cuman mungkin 1 sampai 3 minggu, terus habis itu udah menjadi price in kepada market semua. Terus habis itu kita fokus dengan sentimen lain juga. However, kalau kita lihatin bahwa itu kalau supply minyak lebih rendah atau menjadi supply shock, more of a supply shock effect at the second semester ini, kemungkinan ini menjadi salah satu tension yang akan menjadi focus point for a lot of oil producers in the second semester juga. Jadi ini menjadi salah satu positive catalyst saja. Selain dari situ, kemungkinan untuk CTRA kita harus melihat bahwa kita harus melihat juga mungkin orang-orang tidak terlalu melihat bahwa a lot of people are not buying a lot of cars sekarang. Seperti yang saya bilang tadi, micro loans are not in very good quality, and then also car loans juga. Peminjaman untuk beli mobil juga kualitasnya mengurang dan kuantitasnya juga mengurang juga. However, kalau kita lihatin mortgage loans udah mulai tick up. Nggak juga untuk KPR untuk beli rumah yang besar atau menengah, tapi di rumah yang kecil juga. Dan ini juga di-push juga dengan rumah subsidi yang dibuatkan insentif dengan pemerintah juga. Baik, untuk CTRA boleh menjadi perhatian begitu ya sebagai pilihan untuk saham properti direkomendasikan untuk spekulatif buy. Kita akan bahas saham-saham pilihan yang lainnya, Mas Eza. Untuk Harum ya, ini terkait dengan komoditas khususnya batu bara, ini proyeksinya seperti apa sih, Mas? Seperti yang saya sebutkan, advice-nya kami adalah speculative buy, entry-nya di 895 sampai 870, TP-nya di 940, dan jika bisa breakout dari situ bisa ke 1010 sampai 1035. Kita udah melihat bahwa Harum sudah breakout dari resistance sebelumnya, yaitu 850. Tapi kalau Harum mengalami bearish reversal, kami memang rekomendasi untuk cut loss di bawah support itu, yaitu 850 jika breakout di bawah support kuat itu. Baik, untuk Harum direkomendasikan untuk spekulatif buy, menarik secara teknikal dan diharapkan untuk menyentuh target price di 940 ya. Baik, kita ke INDI dan juga ADMR, proyeksinya seperti apa, Mas Eza? Untuk Indi, kita melihat bahwa Indi sudah breakout dari falling wedge pattern-nya, chartnya. Advice kami adalah speculative buy, entry-nya di 1505 sampai 1480, TP pertama di 1625 sampai 1665, TP keduanya di 1750 sampai 1785, stop loss-nya di bawah 1365. Nah, untuk ADMR, kita juga advice untuk speculative buy, entry-nya di 955, TP-nya di 1070, TP keduanya selanjutnya di 1100 sampai 1120, dan TP ketiganya di 1200. Stop loss-nya untuk ADMR
adalah kita advice untuk cut loss di bawah 935. Baik, itu dia tadi saham-saham pilihan ada Harum, CTRA, Indi dan juga ADMR. Mas Eza, satu pertanyaan terakhir mungkin singkat saja terkait dengan pergerakan saham-saham perbankan ya, kalau kita lihat di akhir pekan lalu ini koreksinya cukup lumayan begitu. Untuk BBRI ada koreksi 1,4%, BBCA 1,1%. Untuk pekan ini apakah akan masih melanjutkan koreksi dan apakah ini waktu yang tepat begitu ya untuk entry di harga-harga ataupun valuasi sekian, Mas Eza? Menurut saya saat ini perbankan akan mengalami koreksi selama mungkin 2 bulan ke depan. Soalnya kita melihat mungkin saja energi dapat boost dari Iran sama Israel war, tapi seperti yang saya bilang, ya loan growth tidak akan terlalu atraktif untuk tahun ini. Dan juga meskipun BI sudah cut rate, seharusnya sudah price in dengan IHSG-nya kami kan. Nah, kita udah melihat bahwa perbankan juga tidak terlalu berdampak juga dengan cut rate ini. They're not attracting as much people to want to borrow from them as expected. Jadi kalau mungkin saja BI menurun, mungkin saja BI menurunkan suku bunga. Tapi apakah orang akan terpancing dengan lower credit, dan a lot of people kelihatannya tidak, meskipun ya mungkin saja ada segmen populasi terpancing, tapi apakah kualitas their credit history itu bagus atau tidak? Ya semakin lama kalau kita lihatin credit history-nya konsumen di Indonesia kurang berkualitas dan kurang bagus. Baik, kemudian masih menjadi challenge begitu ya, bagaimana kemudian daya beli dan juga suku bunga ini belum terlalu banyak menggerakkan masyarakat untuk kemudian menggerakkan daya belinya lebih tinggi lagi ya. Baik, terima kasih banyak Mas Eza Ridho Ibnutama, Head of Research and Korindo Sekuritas Indonesia. Tadi jadi perhatian bersama sektor energi dan juga barang baku punya prospek positif, dan tadi ya IHSG sendiri diproyeksikan ini akan koreksi terbatas ke 7.100 atau 7.050 pada perdagangan hari ini. Terima kasih banyak Mas Eza, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.